saat ini saya sedang berada di rumah Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Raden Mas Sinarbiat Nujanat. Yuk kita masuk. Halo, selamat pagi Bapak. Boleh kita ngobrol sebentar? Boleh Mbak, silakan. Oke, Bapak, saya tadi lihat di depan ada lambang keraton. Iya. Boleh nggak Pak diceritain kira-kira apakah Bapak ada keturunan keraton? Iya, saya kebetulan orang tua saya, bapak saya itu cucu Sultan Hamengkubuwono ke-7, kemudian ibu saya itu cucu Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jadi saya jatuhnya cicit Hamengkubuwono 7 dan cicit Hamengkubuwono 8. Ya suka aja, suka bagaimana kemudian rumah itu ada ciri keratonnya lah gitu aja. Ya sederhana gitu aja. Oke Bapak, saat ini Bapak Sinar ini sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta. Pak, boleh dong diceritakan kira-kira apakah menjadi partai politik atau anggota dewan ini merupakan cita-cita Bapak sejak kecil? Sama sekali enggak, Mbak. Jadi saya sampai kuliah selesai itu sama sekali nggak pernah punya bayangan dan cita-cita terjun ke dunia politik ya. Bahkan ke partai politik pun sama sekali nggak. Saya lebih cenderung pada saat itu setelah selesai kuliah itu lebih ke swasta ya, ke wirausaha kan begitu. Tapi kemudian berjalannya waktu saya merintis usaha, sering saya kemudian ya diskusi kecil dengan teman-teman UMKM, pelaku UMKM gitu ya. Yang kemudian akhirnya saya juga mulai aktif di organisasi industri kerajinan. Saya dan teman-teman sering kemudian merasakan bahwa UMKM kita itu nggak punya saluran, nggak punya wakil di DPRD yang kemudian kadang kita mengalami kesulitan pada saat mengakses ke program-programnya pemerintah, baik pemerintah Kota Jogja, pemerintah provinsi, DIY, dan juga pemerintah pusat. Yang kemudian saat itu ya dari mulai bincang-bincang ringan akhirnya ya saya yang kemudian didorong oleh teman-teman, gimana kalau udah Mas Sinar aja lah, ayo kita dorong masuk ke wilayah politik ya, harapannya kemudian nanti bisa mewakili kita, bisa menjembatani kita untuk kita bisa terfasilitasi melalui program-programnya pemerintah kan begitu Mbak. Oke baik, Bapak biasanya mohon izin kalau berangkat kantor jam berapa Pak? Nggak mesti ya itu. Nggak mesti. Ya, tergantung jadwal ya. Kadang sudah mau berangkat kantor tiba-tiba ada tamu begitu yang kemudian ya kita harus menyesuaikan waktunya. Kalau hari ini misalnya kita ikut Bapak, agenda Bapak hari ini apa, kita ikuti supaya kita kulik lebih dalam. Karena dalam Mbak. 1 jam lebih dekat kita akan mengenal Bapak Sinarbiat. Ya, boleh dengan senang hati, silakan. Oke teman-teman, sekarang kita mengikuti Bapak Sinarbiat untuk menuju ke kantor DPRD Kota Yogyakarta. Kita sambung ngobrol lagi yuk. Bapak, mohon izin dong saya tanya, kira-kira kegiatan Bapak atau aktivitas Bapak selain menjadi DPRD, Wakil Ketua 1 ya DPRD Kota Yogyakarta, apa saja sih Pak? Adakah hobi ataupun kegiatan apa? Ya, saya sih kalau yang jelas kalau pagi itu jalan pagi ya, jalan pagi itu saya biasanya selain Rabu pagi seperti tadi juga kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu pagi ya. Kalau Sabtu Minggu ya biasanya saya lebih ke keliling sini di lapangan pinggiran sini. Kalau nggak lapangan pinggiran ya di alun-alun selatan. Nah kalau yang Rabu pagi saya biasanya ya arah itu. Jadi naik sepeda motor dari rumah turun Ngasem parkir, kemudian ya kadang seperti tadi rutenya Pasar Ngasem ke utara terus, kemudian sampai PKU ke utara, sampai Stasiun Tugu ke timur,
kemudian Hotel Garuda ke selatan. Nah tadi mampir makan sarapan bareng-bareng. Bapak ada komunitas untuk olahraga atau teman yang bisa diajak untuk olahraga, biasanya teman-teman kuliah atau Iya. dengan tetangga atau dengan siapa Pak? Kalau komunitas sih saya sampai sekarang belum ikut komunitas. Cuma yang tadi seperti tadi itu saya dengan teman-teman kuliah. Nah kebetulan teman-teman kuliah ini pada aktif di beberapa komunitas run ya. Run sehingga ya seperti tadi juga kebetulan barengan sama tadi Mataram Run, komunitas Mataram Run yang kebetulan juga banyak yang kenal. Bapak kalau background pendidikan Bapak, mungkin dulu kuliahnya di mana, kemudian mengambil jurusan apa, itu apa sih Pak? Ya kalau kuliah saya di UII, di Fakultas Ekonomi, Manajemen. Nah tadi juga teman-teman yang bareng jalan pagi tadi juga teman satu angkatan dengan saya di Fakultas Ekonomi. Jadi masih menjalin silaturahmi ya. Jadi kita relatif sering ketemu ya. Ketemu ya hanya sekedar kadang jalan bareng, makan bareng, ngopi bareng. Ya hanya sekedar aja yang ringan-ringan aja lah. Gitu. Bapak ada yang berubah nggak Pak? Dulu sebelum menjadi ketua, wakil ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta, dan saat Bapak Sina dulu belum menjadi wakil ketua 1, ada yang berbeda nggak sih Pak? Dari rutinitas, kebiasaan, atau mungkin ada yang beda nggak Pak? Ya kalau rutinitas saya secara pribadi sih relatif nggak ada yang berubah ya. Saya ya dari dulu ya sukanya banyak bergaul dengan banyak teman ya, dengan berbagai macam lapisan masyarakat ya. Bahkan ya kebanyakannya justru lebih nyaman dengan teman-teman yang menengah ke bawah lah. Ya kadang bisa ngobrol di angkringan, bisa ngobrol di tempat-tempat ngopi begitu. Nah, kalau aktivitas yang formal ya tentu sangat berbeda ya kalau pada saat saya menjadi anggota dengan sekarang jadi pimpinan. Kalau pimpinan ini ya lebih banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, kemudian ya menghadiri undangan-undangan. Kira-kira Bapak kalau bermasyarakat apakah tetap ikut bergotong royong atau ronda gitu misalnya Pak, atau ada kegiatan apa Pak? Iya, kalau bergotong royong ya saya ya biasa seperti yang lain ya. Saya juga kalau ada arisan RT saya juga hadir. Kemudian ada kegiatan-kegiatan RW, kegiatan kampung, saya juga ya sering hadir jika pas kebetulan ada di Jogja ya. Berkegiatan dengan masyarakat itu ya bagi saya itu ya sebuah keasikan tersendiri ya. Saya nikmati begitu sehingga saya tidak pernah kemudian merasa ada sekat, ada jarak dengan masyarakat ya akhirnya ya saya juga merasa nyaman ya membaur dengan banyak kalangan masyarakat. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di kantor ruangan dari Bapak Sinar Bidan Bejana. Kita akan lanjut ngobrol lagi ya. Kira-kira ada apa aja yang bisa kita kulik pada siang hari ini. Bapak, gimana sih rasanya menjadi anggota ataupun jadi wakil ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta? Kira-kira gimana sih Pak feel-nya? Ya kalau saya sih biasa-biasa aja ya. Ya karena memang dari DPRD ini kan jadi pimpinan atau anggota itu kan sebetulnya juga pimpinan itu pun kan sifatnya kemudian kan kolegial ya, bukan kemudian seperti di sebuah perusahaan begitu ya. Sehingga ya bagi saya anggota dan pimpinan itu ya nggak ada sesuatu yang berbeda ya, hanya kemudian memang tanggung jawab pimpinan ini kan lebih ke koordinatif saja. Bagaimana kemudian kita bisa mengkoordinasikan seluruh anggota, yang mana anggota di DPRD ini kan terdiri dari beberapa
fraksi ya, fraksi yang mana fraksi ini kan representasi dari partai politik kan gitu. Oke, Bapak, kalau sepengetahuan saya, di DPRD itu kan terbagi menjadi beberapa komisi. Kira-kira tugas dan tanggung jawabnya, perbedaannya itu apa sih, Pak? Ya masing-masing komisi tentu tugas pokok dan fungsinya sebetulnya sama, cuma masing-masing mempunyai bidang yang berbeda-beda. Kalau A itu lebih ke hukum dan pemerintahan, kemudian kalau B itu lebih ke perekonomian dan keuangan, kemudian C itu lebih ke pembangunan, kemudian kalau D itu lebih ke kesejahteraan masyarakat. Jadi ya masing-masing tentu punya tugas pokok. Ya harapannya kemudian teman-teman yang ada di komisi A, B, C, D ini ya betul-betul sudah punya bekal yang cukuplah untuk bagaimana bisa menyuarakan di forum-forum rapat. Oke, Pak. Misalnya nih Pak, andaikan ada masyarakat memiliki aspirasi atau mungkin ada permasalahan gitu, gimana sih Pak kita bisa mengadukan ya atau menyampaikan aspirasi kita kepada seluruh anggota atau mungkin beberapa anggota yang kiranya bisa menyuarakan kembali suara kita di DPRD. Kira-kira alurnya itu gimana sih Pak? Ya di sini tuh kita sangat terbuka ya untuk siapapun ya, baik individu, unsur masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat ya, atau bahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Artinya kita membuka ruang, membuka diri untuk semuanya bisa menyampaikan aspirasinya ke lembaga DPRD ini. Ya yang pertama kalau secara formal ya biasanya melalui surat permohonan. Jadi mengajukan surat permohonan audiensi ke pimpinan DPRD, kemudian nanti pimpinan DPRD yang kemudian menjadwalkan. Kemudian yang kedua ya kita bisa kemudian juga saluran melalui fraksi-fraksi tadi ya. Di DPRD ini ada 7 fraksi. Pak, misalnya nih Pak, saya nggak sengaja ketemu Bapak, misalnya di warung soto kayak tadi pagi ya Pak ya. Boleh nggak sih Pak kita ngobrol sebentar mungkin untuk menyampaikan aspirasi tanpa sebelum bersurat begitu mungkin ya Pak. Misalnya kita ngobrol sebentar untuk memperbincangkan masalah mungkin yang ada di dapil, kira-kira boleh nggak sih Pak? Oh ya sangat boleh, sangat boleh. Dan juga ya harus anggota DPRD ya harus begitu kan, begitu ya. Kita nggak boleh lah kemudian justru hindar, justru kemudian ya mungkin ada yang menyapa, pengen ngobrol sebentar, kita malah buru-buru kemudian ya meninggalkan orang yang bersangkutan. Yang saya kira ya sebagai wakil masyarakat ya tentu kita harus semaksimal mungkin kita bisa menunjukkan pada masyarakat bahwa kita memang wakilnya masyarakat, sehingga pada saat dimanapun tempatnya masyarakat menyapa kita, masyarakat ingin ngajak ngobrol kita tentang kepentingan kewilayahan, kepentingan kelompok-kelompok masyarakat ya sudah seharusnya kita harus memberikan waktu dan kesempatan pada mereka. Ya baik, Bapak kalau dengan background Bapak yang swasta dan juga wirausaha ya Bapak, kira-kira apa sih Bapak yang ingin Bapak tonjolkan dari kota Yogyakarta ini, UMKM-nya, kemudian pariwisatanya, kira-kira yang sangat ingin Bapak tonjolkan dan perbaiki mungkin ya Bapak ya? Kira-kira apa Bapak dengan kapasitas yang Bapak miliki? Jadi kalau kota Jogja kan memang salah satunya kan kota pariwisata ya kita ini. Kita ini kan pendapatan asli daerah kita kan jual jasa. Salah satunya jasa pariwisata, meskipun juga ada pendidikan ya. Tapi sekarang ini yang mendominasi justru dari sektor pariwisata. Nah, sehingga menurut saya sektor pariwisata ini kan juga berimplikasi pada banyak hal kan begitu ya. Kota Jogja yang dikenal sebagai kota pariwisata tetapi mempunyai lahan yang sangat sempit, sangat terbatas ya. Kita tidak punya destinasi wisata alam, sehingga ya kita harus jual pertama ya industri seni dan budaya kan gitu. Kemudian yang kedua ya industri kreatif, termasuk di dalamnya UMKM kan.
Nah, oleh karena itu menurut saya ya pemerintah Kota Yogyakarta ini harus fokus ke sana. Nah, karena pendapatan asli daerah kita dari sana. Pada saat pariwisata nggak tumbuh ya otomatis akan berdampak pada pendapatan asli daerah Kota Jogja. Pada saat pendapatan asli daerah Kota Jogja mengalami penurunan, ya karena pariwisata nggak tumbuh, tentu juga akan berdampak pada pembangunan kemampuan keuangan daerah. Nah, oleh karena itu, karena tadi tidak punya destinasi wisata alam, sehingga ya kita harus kreatif memunculkan ide-ide gagasan, mungkin juga kampung-kampung wisata, kampung budaya itu harus kemudian juga dikembangkan, disentuh melalui program-programnya pemerintah, yang pemerintah bisa bekerja sama dengan para pelaku seni, para pelaku budaya. Kota Jogja ini ya ke depan jangan sampai hanya dipakai untuk tempat tidur saja bagi wisatawan. Saya sangat berharap meskipun pemerintah ini melaksanakan efisiensi APBD, ya tapi bagaimana kemudian mestinya ada ide gagasan, ya kita tidak lagi harus selalu menggantungkan pada APBD. Kita harus mulai juga punya ide gagasan kreatif untuk yang menggandeng peran swasta. Ya udah saatnya kemudian mereka diajak untuk berkontribusi kan begitu ya, agar supaya ya pemerintah daerah dari APBD-nya melakukan efisiensi, tapi kemudian tidak mengganggu event-event yang itu sudah menjadi agenda tahunan yang selalu ditunggu-tunggu oleh wisatawan. Bapak, satu pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Mohon izin, Bapak kan untuk masa jabatannya ini dari tahun 2024 sampai 2029 ya pada periode ini. Sekarang sudah masuk ke 2025, running hampir 2026 Bapak ya. Kira-kira apa sih Pak yang masih menjadi goals tapi belum terselesaikan, atau mungkin yang ingin lebih dikebut lagi, lebih dimaksimalkan lagi? Kira-kira apa sih Pak dari Bapak sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta? Ya, saya kira kalau PR sekarang ini, ya PR tidak hanya saya selaku wakilnya, tapi seluruh aparat pemerintah ya, aparat pemerintahan ya, pemerintah kota dan DPRD di sini ya, persoalan sekarang ini ya sampah saya kira ya. Persoalan sampah ini saya kira yang menjadi PR kita bersama. Ya tentu juga tidak hanya menjadi PR-nya pemerintah kota dan DPRD, tapi juga masyarakat. Saya sangat berharap juga ikut berperan bagaimana meringankan beban pemerintah ini agar supaya sampah ini tidak menimbulkan persoalan. Apalagi tadi kita kaitkan dengan pariwisata ya. Kita Kota Jogja, kota pariwisata, kalau kemudian sampah kita tidak terkendali ya tentu akan mengganggu citra Jogja sebagai kota wisata. Ya, saya sangat berharap pemerintah Kota Yogyakarta dan Pak di bawah komando Pak Wali Kota ya, saya sangat berharap ada terobosan-terobosan baru yang harus lebih berani ya, sedikit agak mungkin mengandung risiko ya gitu, tapi menurut saya sebatas kemudian tidak punya implikasi hukum, tidak ada implikasi aturan perundangan yang dilanggar, ya menurut saya harus ada sebuah keberanian dari kepala daerah untuk melakukan terobosan agar supaya sampah ini betul-betul bisa di-manage sedemikian rupa, bisa terkendali. Bapak, ada tidak Pak program yang Bapak gagas dan sudah berjalan yang tentunya untuk mensejahterakan masyarakat? Kira-kira apa saja Pak? Ya, saya kira selama saya jadi anggota DPRD ini sudah cukup banyak ya Mbak, kelompok-kelompok masyarakat ya. Kami ini di anggota DPRD ini kan masing-masing punya namanya pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, pokok-pokok pikiran DPRD itu ya mewadahi ide gagasan, baik ide gagasan itu munculnya dari masing-masing anggota DPRD dan juga mewadahi ide gagasan yang munculnya dari masyarakat atau kelompok masyarakat. Dari ide gagasan itu yang kemudian kita bawa menjadi usulan program
baru ke pemerintah. Nah, saya ada banyak kelompok, saya kira ya, ada kelompok budidaya ikan, ada kelompok ternak, ada kelompok tanaman hidroponik, dan lain sebagainya. Ternak itu juga macam-macam, saya punya binaan itu kelompok ternak ayam, kelompok ternak kambing. Ya, kelompok ternak kambing ini di kota ini saya juga heran. Waktu itu ternyata juga saya pikir, masa kota masih ada sih masyarakat yang mau beternak kambing. Rupanya ya banyak yang berminat juga. Saya lempar ide gagasan itu, banyak yang berminat dan bahkan banyak yang sudah tumbuh berkembang. Nah, mari Mbak, nanti setelah ini kita kalau ada waktu, saya ajak kita berkunjung ke salah satu kelompok budidaya ikan lele nanti di daerah Kementerian Jedis. Oke, boleh Bapak. Nanti saya izin untuk ikut ya Bapak ya. Oke. Oke Mbak, ini kita menuju ke tempat kelompok budidaya ikan lele di daerah Kementerian Jedis ya. Oh, boleh dong diceritakan kalau saya boleh tahu dulu awal mulanya kenapa sih Bapak menggagas budidaya ikan lele ini di Kementerian Jedis ya Bapak ya? Ya. Karena apa? Ya, jadi begini Mbak, jadi saya juga waktu itu juga agak terkaget-kaget juga ya. Nah, karena Jogja ini kan kota pendidikan ya, kota pendidikan. Tapi ternyata berdasarkan data statistik, Pak, itu ternyata tingkat konsumsi masyarakat untuk makan ikan itu sangat rendah, Pak, di DIY ini, sangat rendah. Ya, di Indonesia ini, ya, DIY ini termasuk kategori di paling rendah tingkat konsumsi makan ikan kita. Ya, artinya kemudian kita perlu memberikan banyak sosialisasi ke masyarakat. Kita perlu juga melakukan edukasi pada masyarakat. Bagaimana kemudian arti pentingnya kita mengkonsumsi ikan dalam keseharian kita, kan gitu. Karena ikan ini ya menurut ahlinya kan begitu kan ya, mempunyai kandungan protein yang sangat luar biasa ya. Nah, karena ternyata setelah saya selama jadi anggota DPRD ini turun ke masyarakat, bertatap muka dengan masyarakat, ternyata ya persepsi masyarakat itu konsumsi makan ikan itu ternyata harganya jauh lebih mahal dibandingkan telur, dibandingkan ayam, daging. Padahal sebetulnya semua kandungan dalam ikan itu ya nggak ada bedanya lah antara yang ikan mahal sama yang murah. Nah, sehingga ya makan atau mengkonsumsi ikan yang mempunyai nilai kandungan gizi yang tinggi itu tidak harus kemudian ikan yang mahal-mahal. Ikan yang murah-murah pun juga mempunyai kandungan asupan gizi yang sama. Nah, ini yang terus kita galakkan ya, selain melalui kegiatan namanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Kemudian ya saya bersama dengan teman-teman anggota DPRD yang lain juga menyampaikan ide gagasan waktu itu ya, ada program bagaimana tata cara mengolah makanan dengan bahan baku ikan. Kemudian juga kita akhirnya punya ide gagasan berbudidaya tadi. Nah, budidaya ikan ini, kelompok-kelompok budidaya ikan ini juga dalam rangka agar supaya ya masyarakat tadi kalau sudah kemudian mulai sadar arti pentingnya mengkonsumsi ikan, juga kemudian kebutuhan mereka masyarakat di Jogja ini juga dapat di-cover oleh kelompok-kelompok masyarakat wilayah kota Jogja sendiri. Nggak perlu kita ikannya ngambil dari luar Jogja kan gitu. Nah, itu juga akan berdampak pada
ya pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis wilayah. Ya harapannya juga kemudian akan tumbuh kelompok-kelompok budidaya ikan di seluruh wilayah kota Yogyakarta ini yang basisnya kampung, basisnya RW kan begitu. Nah, sehingga kelompok inilah yang harapannya kemudian bisa mensuplai kebutuhan masyarakat wilayah setempat, RW setempat, RT setempat, kampung setempat ya untuk masyarakat lebih mudah melengkapi kebutuhannya untuk konsumsi makan ikan itu tadi. Sebenarnya banyak ini ya pecel lele ya. Ya, dan juga ya informasi yang kami dapat juga konsumsi kebutuhan lele di Jogja ini juga masih sangat kurang-kurang. Yang akhirnya ya warung-warung pecel lele itu pun suplainya bukan dari Jogja, malah dari luar Jogja kan begitu. Nah ini kan juga peluang pasar ya. Itu untuk gagasan Bapak. Selain budidaya itu apakah juga ada pelatihan mungkin after sales-nya? Oh ya, ada. Jadi gitu? Jadi kelompok ini sebelum dia diberikan kesempatan untuk membudidayakan ikan, itu diberikan pelatihan dulu. Nah, diberikan pelatihan di dinas, begitu bagaimana tata cara mengelola budidaya ikan lele ya. Selain budidaya ikan lele, tadi Bapak mengatakan ada budidaya kambing, budidaya nila, ada sapi. Itu ada di wilayah mana saja sih Bapak? Ya karena saya ini mewakili wilayah kota Jogja ya otomatis saya lebih fokus ke wilayah kota Jogja ya. Mungkin kalau yang kabupaten ya teman-teman yang mewakili wilayah kabupaten. Sehingga ya kelompok-kelompok binaan saya ini ya di wilayah kota Jogja ya. Nah, ini di wilayah Jedes contohnya. Kemudian ya di wilayah Kementerian Wirobrajan itu ada kelompok ternak sapi. Kemudian ada di wilayah Kota Gede itu kelompok ternak kambing. Kemudian budidaya ikan lagi itu ada di daerah Tegalrejo sana juga ada. Kemudian kalau tanaman hidroponik juga ada di kampung saya sendiri di wilayah Bugeran. Kemudian di Bausasran. Jadi tersebar Mbak di wilayah kota Yogyakarta ini. Oke teman-teman, kita akan ketemu di tempat budidaya ikan lele di Kementerian Jedes. Sampai jumpa. Ini adalah budidaya ikan lele. Ya, benar. Bapak. Maka ini sudah berdiri berapa lama Bapak dan saat ini menampung berapa banyak lele sih sebenarnya? Kalau berdirinya itu sekitaran hampir 2,5 tahun. Ya. Awalnya dulu aja Mbak ya, ini tanah mangkrak kita manfaatkan karena yaitu kita mau dapat hibah, terus ini kita manfaatkan, kita bersih-bersih. Gimana caranya kita memanfaatkan hibah itu dengan maksimal dan tujuan hibah itu kan untuk pengembangan Mbak. Kita udah kembangkan, kita besarkan dan itu ya menuai hasil lah Mbak. Kalau dihitung dengan nominal kita mendapatkan hasil sekitaran hampir 12 juta waktu itu. Ini yang hasil pemijahan atau Mas atau ini, beli sudah segini-segini? Ini beberapa saya campur Pak. Oh. Ini ada yang ya ada hamba Allah datang ke sini Pak. Oh. Ini juga ada dari bibit kita sendiri. Iya. Ini yang masa-masa mendekati konsumsi. Oh ini kalau yang ini kayak gini ini panen kira-kira berapa lama lagi Mas? Ini ya kalau kita maksimal ngasih pakan, kita push 2 minggu udah panen. Karena ini masih di angka 12 Pak per kilo. 12 biji per kilo ya? Kalau yang ini udah di angka 9 biji per kilo. Ya. Nggak ada yang ngambil nih nanti Mas? Ya. Oh. Harga stabil atau turun naik Mas? Malah kita rencanakan mau menaikkan harga Pak. Awal kita kan yang dari dinas itu jualnya 20. Itu kita 20 itu isi berapa itu? Isi 678. Oh 678. Kalau kita jual retail itu 23 plus BTS. Oh jadi udah posisi bersih ya? Iya udah bersih.
Kalau di pasar kan 26, 27. Ya. Iya. Ini lagi. Iya, Pak. Ya, terutama kita memang ini kok gila lah ya Pak. Pakan tuh harganya setiap bulan tuh naik 5.000. Kadang kita juga tergantung pakan kan. Makanya kita sering pakai alternatif dan juga ada buat pakan sendiri. Buat pakan sendiri sama sisa-sisa makanan tapi yang istilahnya enggak basah. Oh, kayak malah ya nggak basah ya? Yang nanti pengaruhnya di daging Pak, di rasa daging. Oh. Dan kita nggak berani setiap hari. Ya. Kita nggak berani. Tetap intinya tuh pakan yang paling efektif itu tetap pelet. Kalau murni pelet, nanti hasil dagingnya itu lebih digoreng cepat kering dan lebih gurih. Dan dari pemijahan kita juga udah jual dari bibit Pak, ukuran 5 cm sampai 9 cm. Kita kemarin juga ada hasil dari penjualan pemijahan. Kalau dari Mas, dari keuntungannya jual bibit sama jual yang siap konsumsi itu lebih mana? Penguntungan mana? Oh, bibit ya. Cuman resikonya ya ini Pak, kayak itu jadi faktor cuaca, karena kita ini kalau dibilang permanen nggak permanen. Kita memang ada rencana Pak, tuh kasih semacam kanopi yang transparan, itu nanti dilapisi dengan paranet atau plastik tinggi. Nah itu baru maksimal. Nah itu kalau kita mulai pemijahan mungkin lebih efektif, karena air hujan kan mengandung asam Pak. Wong ini kalau kena hujan kita nggak berani ngasih makan, pasti besok ada yang mati. Oh. Pasti pH-nya tinggi Pak. Ya. Apalagi yang mati ada yang mengapung satu Pak, pasti di bawah 4 masih atau 5 ada yang mati juga. Itu bisa dipastikan. Ya. Ada yang mengapung satu, di bawah pasti ada minimal 3. Minimal. Wah, jenengan wis nganti apal gitu ya. Karena suka Pak. Ya. Suka. Dan apalagi kita dapat kayak gini tuh ya alhamdulillah Pak. Ya. Ya saya ini berterima kasih, dan itu alhamdulillah bersyukur bisa ada kegiatan untuk bapak-bapak sekalian di wilayah RW. Wilayah sini ya. Kalau dari dinas sendiri Mas, sekarang apa yang setelah dulu yang pertama dulu, kemudian difasilitasi lagi nggak sama dinas? Fasilitasi Pak, dan direspons setiap bulannya, dan kita kan juga ada PPL juga. PPL itu, nah ini kebetulan dia habis melahirkan. Oh, PPL-nya? Ya, berkunjung ke rumah kemarin, ke rumahnya memang baru cuti 3 bulan, makanya terus kita pas dapat, ini belum ada 2 minggu ya Bang? Iya. Belum ada 2 minggu kita disuruh ke dinas lagi, ambil bibit sama pakan. Makanya saya memang perlu Pak, tetap ini area tetap ingat saya bersih, apalagi di kelurahan Cokro Dening Ratan kan ada kawasan wisata Cokro Dening Ratan, dan ini salah satu tujuan utama di sini Pak. Sini nanti terus keliling ke susur sungai. Susur sungai, ya. Setiap kesini kan kayaknya nompo tamu, menerima tamu itu kayak gini kan. Ya. Saya malah malu Pak jadi. Ya kita karena bertahap Pak. Pak Lurah gimana? Pak Lurah atau Pak Mantri? Ya tanggapannya bagus. Enggak, untuk ini Mas, untuk sarana infrastruktur ini loh. Jangan ngomong aja sama Pak Lurah, sama Pak Mantri. Terus nanti nek Pak Lurahnya, Pak Mantrinya ngomong, wah ngono ya Mas, nah sekolah kelurahan angel, wis gini aja. Nanti suruh ngomong ke saya. Nanti yang ngawal di kotanya saya. Nek usulannya dari kelurahan atau kementerian gitu loh. Untuk kebutuhan infrastruktur ini, ben ini lebih tertata. Gimana caranya lah? Rentikon blok atau kopi. Jangan komunikasi sama Pak Lurah aja sama Pak Mantri. Bilang aja nanti, kemarin Pak Sinar datang ke sini, saya diarahkan seperti itu. Nanti nek kesulitan di kotanya untuk anggarannya, nanti suruh ngomong Pak Sinar. Itu aja. Nanti aku yang awal. Iya. Terus gitu aja, jangan ngomong Pak Lurah atau Pak Mantri. Nanti suruh nganu saya, hubungi saya nganu. Nanti Pak Sinar yang ngomong ke
pemerintah kota gitu. Nanti biar kami bersama tim nanti biar Nggih. koordinasi sama Pak Lurah. Nggih. Ya itu caranya dirapeke lah gitu. Iya. Ini dulu kan tempatnya kan kotor toh Pak. Terlalu banyak butuhan lemah-lemah Ya. sama warga dimanfaatkan, diratakan. Apalagi waktu itu kan dari Pak Sinar sendiri juga merespon bahwasannya kelompok ini dibuat di sini dibantu jenengan melalui dari dinas perikanan, akhirnya terbentuk kelompok ikan lele di sini. Nah, begitu sudah terjadi kelompok itu terbentuk, kita membuat tempat di sini. Akhirnya teman-teman merubah sana Pak, dulunya sana juga kotor. Akhirnya dibersihkan, dimanfaatkan untuk kolam lagi. Ini sebenarnya kan pengembangan Ya. Iya. Makanya Hasil itu berapapun nanti bisa bersih, iya. didanai oleh pemerintah kota, bisa bersih, lebih tertata kan, nanti bisa di blok-blok loh. Sana untuk pemijahan mamanya, sini untuk pengembangan, nanti mungkin agak ujung sana untuk apa lagi. Oke, baik Pak Ya, Sinar, Mbak. tadi kita sudah melakukan kunjungan di Code Makmur Ya. Jaya ya Bapak, luar biasa sekali. Kita sudah mengikuti kegiatan Bapak dari pagi sampai dari kantor, dari rumah ke kantor, kemudian ke sini Ya. melakukan kunjungan, jadi kita tahu gambaran kegiatan atau keseharian Hmm. Bapak Sinar yang merupakan bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hmm. Kota Yogyakarta. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Mbak, sudah berkenan. sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Mudah-mudahan Bapak. bisa Terima kasih. ketemu Sehat di acara berikutnya. selalu. Iya, amin. Terima kasih Bapak. Ya, Sehat selalu. sama-sama. Sehat selalu juga, Mbak.